kembali dengan Tria. Kali ini kita akan belajar mengenai satuan berat, satuan luas, satuan volume, bilangan Romawi ke desimal, sifat-sifat persegi panjang, dan juga luas dan keliling persegi panjang. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk satuan berat, satuan panjang, satuan luas, dan satuan volume itu memiliki beberapa konsep. Namun, pada pembelajaran kali ini, saya akan membahas konsep 2 dan konsep 3-nya. Ditonton sampai selesai ya, biar bisa mengerjakan soal-soal dengan mudah. Oke guys, langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu mengenai satuan berat. Nah, soalnya adalah 35 gram sama dengan titik-titik ons. Berarti yang ditanyakan adalah berapa dari 35 gram jika kita ubah menjadi ons. Nah, untuk menyelesaikannya kita menggunakan konsep Dakota. Nah, yang mana sih konsep itu? Konsep itu adalah yang ini guys. Nah, ini dinamakan konsep. Untuk Dakotanya yang mana? Ini Dakotanya, tabel. Mengapa menggunakan konsep Dakota dan tabel Dakota? Agar mempermudah guys, kita sudah tidak menggunakan lagi tangga bilangan, tapi kita mencoba untuk menggunakan Dakota. Nah, ini sudah ada konsepnya guys. Yang pertama, kita harus menentukan nilai satuan dari angka 35 ini. Nah, mana? Iya, 5. Maka otomatis kalau 5 sebagai satuan, maka 3 sebagai puluhan. Misalnya kalau ada satu angka di belakang 5, itu menjadi desimal. Nah, angka 5 sebagai satuan masukkan ke lubang gram. Ke lubang gram yang mana? Iya, yang ini. Kenapa tidak dimasukkan pada lubang-lubang lainnya? Karena pada soal ia adalah dari satuan gram. Maka kita masukkan angka 5 pada lubang gram. Nah, kemudian konsep yang kedua yaitu angka 3 sebagai puluhan masukkan ke lubang dekagram. Oke, ini dia. Mengapa? Karena 3 itu sebelum angka 5. Jadi untuk angka-angka berikutnya setelah kita menentukan satuan, harus menyesuaikan saja guys, menyesuaikan. Oke, 3 kita masukkan di sini. Kalau misalnya tadi di sini ada 0,5, berarti 5 yang paling belakang kita masukkan ke lubang sini. Itu misalnya ya guys. Nah, kemudian karena yang ditanyakan adalah satuannya ons, maka apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Memasukkan angka 0 sampai pada lubang Dakota ons. Mana lubangnya? Iya, yang ini. Tinggal tambahkan saja 0, lalu sisipkan tanda koma. Nah, seperti itu guys. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah sampai pada satuan kuintal, maka masukkan 0-nya sampai pada lubang kuintal. Nah, tapi karena yang ditanyakan adalah satuan ons, maka kita masukkan 0-nya cukup hanya sampai ke lubang Dakota ons. Jadi, nilai konversi dari 35 gram sama dengan 0,35 ons. Mudah kan guys menggunakan konsep Dakota? Inilah perlunya kita menggunakan konsepnya terlebih dahulu guys, agar mempermudah, agar kita tidak kebingungan dalam memasukkan angka-angkanya pada Dakotanya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut pada contoh soal yang kedua, yaitu mengenai satuan luas. Soalnya adalah 250 miliare sama dengan titik-titik dekameter persegi. Yang ditanyakan yang mana? Ya, yaitu dekameter persegi. Nah, sama seperti soal yang pertama tadi, kita akan menggunakan konsepnya terlebih dahulu. Kita tentukan terlebih dahulu konsepnya, baru kita masukkan angka-angkanya pada lubang Dakota yang sudah disediakan. Nah, yang pertama yaitu nilai tempat satuan pada soal adalah 0. Kemudian
angka 0 ini sebagai satuan, maka kita masukkan pada lubang mana? Pada lubang miliare. Karena pada soalnya dia berada pada satuan miliare. Kemudian angka 5. Angka 5 ini sebagai apa? Sebagai puluhan. Maka kita masukkan pada lubang sentiare. Kemudian yang terakhir yaitu angka 2. Angka 2 di sini sebagai ratusan. Maka kita masukkan pada lubang desiare. Nah, mari kita masukkan. Apakah cocok atau tidak? Angka 0 sebagai satuan masukkan ke lubang miliare. Kita masukkan pada lubang miliare. Yang mana? Yang ini. 0. Kita masukkan. Kemudian selanjutnya angka 5 sebagai puluhan masukkan ke lubang sentiare. Kenapa? Karena di sebelum miliare itu sudah ketentuannya yaitu sentiare. Kita masukkan 5. Dan 2 sebagai ratusan masukkan ke lubang desiare di sebelah sentiare. 2. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menentukan berapa dari 250 miliare ke dekameter persegi? Nah, kita tinggal menambahkan 0 sampai pada lubang dekameter persegi. Mana lubangnya? Ya, ada di sebelah desiare. Kita masukkan saja 0. Lalu kita sisipkan tanda koma. Nah, maka 0 yang awalnya tadi ada di miliare kita hapus. Karena sudah berpindah tanda komanya dan 0-nya kita sudah masukkan ke deka persegi. Oke, jadi konversi dari 250 miliare sama dengan 0,25 dekameter persegi. Mudah kan menggunakan konsep Dakota? Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Oke guys, lanjut pada contoh soal yang ketiga yaitu mengenai satuan volume konsep 3. Soalnya sudah ada dan di sini juga sudah ditentukan guys konsepnya. Jadi kita tinggal memahami saja. Sama seperti soal-soal sebelumnya. 15,5 meter kubik sama dengan titik-titik dekaliter. Yang ditanyakan adalah dekaliter. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama kita harus menentukan nilai satuannya. Nilai satuannya adalah 5. 5 yang ada di setelah puluhan, bukan 5 yang desimal. Ingat ya guys, yang di belakang koma sebagai desimal, yang sebelum koma sebagai satuan. Maka angka 5 sebagai satuan masukkan ke lubang meter kubik. Mengapa meter kubik? Karena pada soalnya satuannya meter kubik. Kita langsung masukkan angka 5 di sini guys. Nah, kemudian angka 1 sebagai puluhan masukkan ke lubang Dakota. Yang mana? Nah, lubang-lubang yang tidak ada satuannya ini maka kita sebut sebagai lubang Dakota atau Dakon. Kita masukkan angka 1. Nah, kemudian angka 5 yang berikutnya yang berada di belakang koma ini sebagai desimal. Masukkan ke lubang hektoliter. Mana? Yaitu di setelah meter kubik. 5. Jangan lupa koma, ada koma di belakang 5. Nah, karena yang ditanyakan adalah satuan volumenya yaitu dekaliter, maka kita masukkan angka 0 sampai pada lubang Dakota dekaliter. Mana? Ya, ini dia. Kita masukkan di sini. Nah, setelah kita masukkan angka 0, maka tanda koma ini pun kita hilangkan. Jadi 15,5 meter kubik sama dengan 1550 dekameter liter. Oke, bagaimana guys? Sudah paham?
sehingga boleh kita buat tabelnya itu ada 2. Jadi yang di sebelumnya ini tidak ada nolnya, nanti yang tabel keduanya baru ada nolnya. Tapi kalau mau lebih secara singkatnya seperti ini saja sudah cukup guys. Mudah kan menggunakan konsep Dakota? Jadi jangan lupa gunakanlah konsepnya terlebih dahulu sebelum kita memasukkan angka-angkanya pada lubang-lubang Dakota yang sudah ada, agar mempermudah kita agar tidak terbalik-balik. Apakah 5-nya yang berada di meter kubik, apakah 1-nya, ataupun nilai desimalnya. Paham guys? Oke. Nah, contoh soal berikutnya yaitu mengenai bilangan dari Romawi ke desimal atau sebaliknya, bagaimana merubah dari desimal ke Romawi. Nah, pada soalnya yaitu ini sudah ada bilangan dalam bentuk Romawi, maka kita akan ubah ke dalam bentuk desimal. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita lihat terlebih dahulu. X ini nilainya berapa? Ya, nilainya adalah 10. Kita hanya harus mengingat ini saja guys. Ini adalah merupakan konsepnya. Kalau kita sudah hafal dan ingat ini, akan mempermudah kita untuk menentukan angka Romawi maupun desimal dari soal-soal yang diberikan. Nah, contohnya sekarang 10. Untuk menggunakan 10 ini, untuk menggunakan X ini hanya boleh 3 kali. 3 kali pengulangan. Sama seperti 1 atau I-nya. Nah, langsung saja X sama dengan 10. Kita langsung saja tulis penyelesaiannya. Nah, langsung saja X ini kita untuk mempermudah kita berikan tanda kurung guys. Nah, ada berapa kali? Ada 3 kali X, dan X ini nilainya ada 10. Berarti kita tulis 10 ditambah 10 ditambah 10 sebanyak 3 kali. Kemudian buka kurung berikutnya, ada 2I. Langsung saja I ini nilainya adalah 1, maka 1 ditambah 1. Karena ada 2, jadi 1 ditambah 1. Nah, langsung saja kita jumlahkan. 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 30. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya 32. Jadi, desimal dari Romawi pada soal tersebut adalah nilainya 32. Gampang kan guys? Begitu juga kalau menentukannya dari desimal ke Romawi. Maka kita harus tahu terlebih dahulu. Kita tidak bisa langsung menuliskan karena untuk huruf-huruf Romawi di sini tidak ada 30 itu misalnya X-nya berapa, itu tidak ada. Kita harus menggunakan konsep-konsep ini tersebut. Harus ada jalan, harus ada caranya guys. Bagaimana cara kita mendapatkan ini bisa 30? Oh, ternyata 10-nya ada 3 kali. Maka hasilnya bisa 30. Nah, seperti itu guys. Mudah kan untuk menentukannya? Lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat persegi panjang. Yang pertama, sifatnya memiliki 4 sisi. Mana saja sisinya? Yang pertama yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Berarti betul, sifat dari persegi panjang yaitu memiliki 4 sisi. Nah, kemudian memiliki 2 sisi yang sama panjang dan saling berhadapan. Memiliki 2 sisi yang sama panjang dan saling berhadapan, yaitu sisi AB sama dengan sisi CD, atau sisi AB sama panjang dan berhadapan dengan sisi CD. Kemudian sisi AD sama panjang dan saling berhadapan dengan sisi BC. Jadi ada 2 sisi. Benar. Kemudian memiliki 4 sudut.
Apakah benar? Yang pertama yaitu sudut A 1, sudut B 2, sudut C 3, dan sudut D 4. Kemudian memiliki dua diagonal, yaitu diagonal AC yang memotong diagonal BD. Jadi diagonalnya ada dua, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Nah, kemudian garis diagonal membagi diagonal lainnya. Nah, maksudnya apa? Jadi garis dari diagonal AC memotong diagonal BD, jadi diagonal OB dan diagonal OD. Begitu juga sebaliknya, diagonal BD yang memotong diagonal AC menjadikan ini adalah diagonal OA dan diagonal OC. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya contohnya diagonal BD yang memotong diagonal AC, nah maka akan menghasilkan diagonal AO sama panjang dengan diagonal OB dan diagonal OC. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian memiliki dua sumbu simetri. Dua sumbu simetri ini biasanya dilambangkan dengan garis putus-putus. Nah, seperti ini. Ya, memiliki dua sumbu simetri, yaitu sumbu EF dan sumbu GH. Yang terakhir yaitu memiliki dua simetri putar. Kita buktikan apakah benar ia memiliki dua simetri putar. Nah, anggap saja ini persegi panjang. Bentuknya seperti ini. Titik A-nya ada di sini, bagian kamera ya guys. Nah, kemudian kita putar. Satu. Nah, apakah kalau bentuknya seperti ini sudah bisa dikatakan satu putaran? Belum bisa, karena ia akan dikatakan satu putaran jika posisinya sama. Nah, jadi kita hitung. 1, posisi A yang awalnya berada di sini berpindah ke C. 1 putaran. Kita putar kembali. Apakah bisa? Tidak bisa. Tambah lagi 1 kali. Nah, A yang awalnya tadi berada di C, kita kembalikan lagi, harus sampai pada posisi semulanya di A. Berarti 2. Jadi persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Nah, pada simetri putar ini juga kita harus ingat, kalau ia berada di titik A, titik yang kita cari itu, maka harus kembali ke posisi awal, yaitu kembali lagi pada titik A. Kita contohkan ulang. Ini titik A. 1 masih berada di titik C, belum kembali ke titik A. Putar sekali lagi. 2. Nah, sudah berada di titik A. Berarti sudah cukup, karena ia sudah kembali ke posisi semula. Jadi benar bahwa sifat persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Baiklah, kita lanjut untuk cara menghitung luas dan keliling dari persegi panjang. Oke, cara untuk menghitung luas dari persegi panjang yang pertama yaitu kita menggunakan, misalnya ini adalah kotak yang berbentuk persegi panjang. Nah, cara yang pertama yaitu kita hitung
kotak ke sampingnya ini berapa dan kotak yang ke bawah itu berapa. Kita hitung terlebih dahulu cara menghitung luasnya ya. Jadi kita hitung ada berapa kotak yang ke samping dan ada berapa kotak yang ke bawah. Ke samping ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dan ini adalah panjang. Yang ke bawah ada berapa kotak? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Ini adalah lebar. Ini panjang, ini lebar. Seperti yang kita ketahui bahwa keliling persegi panjang tadi hanya memiliki dua sisi yang sama panjang dan saling berhadapan. Jadi persegi panjang ini ada panjang dan juga ada lebar. Panjangnya adalah 5, lebarnya tadi adalah 4. Nah, bagaimana cara mencari luasnya? Rumus luas dari persegi panjang adalah dengan kita mengalikan panjang dan lebarnya. Panjang dikali lebar. Panjangnya adalah 5 dan lebarnya adalah 4. Jadi, luas persegi panjang yang ada pada gambar adalah 5 dikali 4, yaitu 20. Nah, seperti itu cara menghitung luas persegi panjang. Nah, selanjutnya untuk menghitung keliling persegi panjang. Luas dilambangkan dengan L dan keliling dilambangkan dengan K. Kita masih menggunakan gambar yang sama. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa sifat persegi panjang ada memiliki 4 sisi dan ada memiliki 2 sisi yang sama panjang dan berhadapan. Untuk menghitung kelilingnya kita menggunakan yang 2 sisi yang sama panjang. Berarti kita langsung tulis saja 2. Nah, kalau untuk mencari luas, panjang kali lebar. Kalau untuk mencari keliling, panjang ditambah lebar. Tambah lebar. Atau 2P ditambah 2L. Artinya 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, panjangnya tadi sudah kita ketahui bahwa panjangnya adalah 5. Sebelumnya 2 kita tulis. Kemudian panjangnya adalah 5 ditambah lebarnya adalah 4. 2 dikali 5 ditambah 4 sama dengan 9 sama dengan 18. Jadi keliling persegi panjang pada gambar adalah 18. Kalau menggunakan rumusnya ini sama saja. Jadi kita tinggal memilih mau pakai yang 2 dikali P tambah L atau 2P ditambah 2L. 2P artinya 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 4. Apakah hasilnya sama? Kita hitung bersama-sama. Ya, hasilnya tetap sama, 18. Jadi untuk menghitung luasnya yang perlu kita ingat hanya panjang kali lebar. Kemudian untuk menghitung keliling dari persegi panjang yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. Gampang kan guys? Oke, mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak sudah menonton video dari saya. Bye bye guys.